Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan secara ringkas meninjau, mereview berbagai bab yang ada pada paruh akhir perjumpaan kita. Jadi kita akan meringkas, coba kita hitung ada eh, 6 bab. 6 bab yang berkaitan dengan manajemen inovasi. Yang pertama tentang model bisnis. Nah, tentunya ketika kita sudah punya produk yang inovatif ataupun layanan yang inovatif atau juga kita sudah punya penguasaan atas teknologi yang inovatif, maka kita perlu mencari model bisnisnya. Kenapa? Karena suatu penemuan, ide kemudian penemuan itu belum akan menjadi suatu inovasi yang sesungguhnya kalau dia belum laku di pasar. Kalau orang-orang belum banyak yang pakai produk kita, belum terjual banyak dan belum bisa kita produksi dalam jumlah yang banyak. Karena karena itu kita perlu mencari model bisnis yang paling tepat. Nah, secara singkat kita bisa katakan model bisnis itu bagaimana cara kita memperoleh pendapatan atau uang dari penemuan tersebut atau dari hal yang kita ingin jadikan inovasi, entah layanan, entah dia bersifat produk. Nah, ada beberapa contoh di sini, berbagai perusahaan itu selalu punya strategi yang beda dengan perusahaan lain. Nah, ini nanti bisa menjadi ancang-ancang, menjadi dasar untuk model bisnisnya. Kemudian untuk bidang layanan pun juga seperti itu. Setiap perusahaan dari berbagai sektor industri yang beda-beda punya model bisnis yang khas, yang membuat dia itu unggul di pasar dan beda dengan yang lain. Nah, secara umum, apa itu model bisnis? Model bisnis itu menjelaskan apa manfaat yang diberikan oleh perusahaan atau suatu bisnis itu pada pelanggannya. Kemudian dia juga menjelaskan bagaimana suatu perusahaan itu bisa menghasilkan uang terkait dengan siapa pasar sasarannya, konsumennya itu mengalami masalah apa dan bagaimana perusahaan menyelesaikan masalah itu, manfaat apa yang diberikan, bagaimana bisa mencapai para pelanggan, apa bedanya dengan pesaing, bagaimana dia mendapatkan pendapatan, bagaimana struktur biayanya, dan seberapa besar tingkat keuntungan yang diberikan. Karena itu ada 6 komponen dari model bisnis yang perlu diikutkan ketika Anda mengusulkan untuk pendanaan, misalkan suatu bisnis, ataupun kalau kita ingin mengembangkan bisnis kita secara mandiri tanpa dana dari luar pun, ini juga sangat perlu untuk memastikan bahwa bisnis kita layak. Ada value proposition mengenai deskripsi apa masalah yang dihadapi oleh konsumen, bagaimana kita mengatasinya, manfaat apa yang kita berikan. Kemudian ada juga segmen market, segmen pasar, apakah pada generasi muda, orang tua, orang di desa, orang di kota, dan sebagainya ya. Kemudian value chain struktur rantai nilai itu seperti apa rantai nilainya. Kemudian bagaimana kita memperoleh pendapatan dari eh, berbagai alternatif yang ada, apakah kita mau leasing atau kita mau menjual langsung ataukah berlangganan. Kemudian dalam rantai nilai yang nomor 3 tadi, kita itu posisinya seperti apa. Dan bicara mengenai pesaing, bicara mengenai partner. Kemudian strategi kita untuk berkompetisi dengan perusahaan lain seperti apa, apakah kita lebih murah, ataukah berbeda, ataukah kita sasaran pasarnya itu sangat lebih sempit dari yang lain. Nah, selain itu juga ada beberapa archetype, beberapa model secara umum yang kita bisa masuki, yang kita bisa gunakan. Bagian kiri ini apakah kita menjadi pencipta atau creator, apakah jadi distributor, pemilik, atau broker atau penengah. Ini terkait dengan asetnya, apakah aset finansial, keuangan, apakah aset fisik, apakah aset tidak tangible, tidak tampak, atau aset manusia. Dan dari 4 kali 4 kita peroleh 16 jenis model bisnis. Ada juga selain itu model pendapatan. Apakah kita memperoleh pendapatan dari iklan, langganan, jasa atas transaksi atau komisi, atau penjualan retail, ataupun pakai affiliate marketing. Nah, itu perlu kita jelaskan sehingga kita yakin bahwa model bisnis kita akan berhasil dan penemuan kita akan menjadi invention. Invention kita akan menjadi inovasi.
Dan yang berikutnya kita akan bicara mengenai inovasi produk dan strategi merek. Nah, ada uh, beberapa hal yang perlu kita pahami. Strategi merek itu basisnya adalah kapabilitas yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki, kemudian jaringan yang kita miliki, dan platform yang kita gunakan. Nah, contoh platformnya itu seperti ini. Jadi ada platform chassis kendaraan, tapi digunakan bersama-sama oleh banyak merek mobil dengan branding yang beda-beda. Itu memunculkan misalkan ada diferensiasi produk. Apa beda produk kita dengan produk pesaing? Apakah kita lebih murah? Ataukah kualitasnya lebih baik? Apakah kinerjanya lebih baik? Ada fitur baru? Atau ada sesuatu yang beda? Ataupun layanannya juga beda? Itu yang memunculkan ini strategi yang berbeda-beda untuk setiap perusahaan mobil misalnya. Kemudian ada juga unsur positioning. Ini tentang persepsi apa yang terpikir oleh konsumen ketika dengar merek tersebut. Nah, ini sifatnya relatif, tapi kita harus sadar berdasarkan survei, misalkan posisi kita di mana dan kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, kalau belum sesuai yang kita inginkan, maka strategi branding kita atau pemasaran kita tentunya harus mengubah persepsi agar posisi kita di benak para pembeli, para pelanggan atau masyarakat luas itu juga sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian ada beberapa eh, rencana produk yang bisa kita kembangkan berdasarkan beberapa hal. Apakah kita membuat platform baru, apakah kita menggunakan platform atau produk yang sudah ada, apakah kita melakukan perbaikan sedikit-sedikit atau membuat produk yang sama sekali berbeda, dan itu nanti brandingnya akan juga berbeda pula. Ada juga product strategy. Posisi saat ini pakai matriks Boston Consulting Group. Nah, kita produk-produk kita atau portofolio produk kita ada di mana? Ini terkait dengan pangsa pasar dan terkait dengan penjualan. Tentunya strategi pemasaran dan strategi merek beda antara uh, produk kita yang menjadi bintang yang pangsa pasarnya tinggi dan pertumbuhan tinggi dibandingkan dengan yang menjadi uh, dog. Ini berarti pangsa pasarnya kecil, kemudian potensi pertumbuhannya juga kecil. Beda lagi dengan kalau jadi cash cow ataupun ada yang tidak jelas di question mark ini. Nah, ini ada beberapa strategi yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain. Kemudian di sini, ketika kita mengelola merek, ada beberapa tingkatan merek. Uh, Terkait dengan seberapa dalam merek itu tertancap kepada diri seseorang dan diri produk itu. Bisa hanya sekedar branding atas fiturnya atau fungsinya, atau lebih dalam lagi emosi yang diberikan oleh produk itu, maupun misalkan persona atau gengsi yang diberikan, dan mungkin dari sisi idealisme yang ditampilkan oleh produk itu yang terpancar dari brandnya, dari mereknya. Kemudian setelah itu kita perlu melihat tidak hanya produk, tapi ternyata inovasi itu juga bisa ada pada layanan. Dan ternyata pertumbuhan layanan itu luar biasa besar. Growth sector atau pertumbuhan yang paling besar saat ini itu terjadi justru pada bidang layanan, termasuk juga knowledge based economy. Jadi ekonomi basis pengetahuan, misalkan ada jual beli saham, misalkan dana reksa, misalkan seperti itu merupakan ekonomi yang basisnya pengetahuan-pengetahuan atas uh, kondisi perusahaan, pengetahuan atas forecasting atau perkiraan ke depannya itu harga saham akan naik atau turun, itu kan knowledge based economy. Oke, sehingga yang uh, banyak menjadi ciri khasnya itu intangibility. Jadi layanan itu kan tidak tampak tapi terasakan. Beda dengan kalau dia merupakan suatu produk. Kemudian ini ada beberapa contoh yang terkait dengan jenis layanan. Ada layanan yang sifatnya business to business, jadi perusahaan kita, pelanggannya atau pembelinya itu perusahaan lain. Nah, ini ada deskripsinya, ada contoh, ada konsumennya siapa, ada tantangannya apa. Yang kedua ada juga layanan yang sifatnya business to business, tapi yang basisnya pengetahuan, bukan yang tradisional. Kalau yang pertama, yang tradisional itu contohnya perusahaan akuntansi.
Misalkan kantor akuntan publik itu kan tradisional tapi pelanggannya kan perusahaan bukan perorangan ya, atau jasa konsultan legal, konsultan hukum. Tapi kalau basisnya yang knowledge base, misalkan konsultan manajemen atau konsultan IT itu lebih ke knowledge base, sama-sama business to business. Yang berikutnya adalah consumer services atau layanan pada individu, pada orang per orang. Misalkan buka toko atau hotel. Atau juga internal firm services, ini layanan bagi internal perusahaan. Contohnya bagian keuangan atau bagian IT dari suatu perusahaan. Atau public services, layanan masyarakat, layanan umum yang disediakan oleh pemerintah, misalkan layanan kesehatan, layanan pendidikan itu biasanya dianggap sebagai layanan umum. Kemudian ada juga layanan yang not for profit, tidak mengambil keuntungan. Misalkan panti yatim piatu atau uh, panti untuk orang yang sudah tua misalkan, atau lembaga-lembaga bantuan ketika ada bencana alam, itu juga merupakan suatu layanan tapi yang not for profit. Nah, kemudian kita lihat di sini, nah kita bisa melihat layanan itu juga sebagai suatu proses. Nah, prosesnya itu bisa apabila layanan itu sifatnya heterogeneous, berarti layanannya itu customized, layanannya itu sangat tergantung spesifik pada penggunanya. Kemudian layanan ini juga digunakan bersama dengan konsumen. Kemudian ada juga kita lihat ciri layanan itu, layanan itu perishable, itu berarti cepat hilang. Anda potong rambut, itu nanti juga akan cepat hilang hasil layanannya kan. Kemudian layanan itu intangible. Intangible itu berarti tidak tampak layanannya. Kemudian ini juga menjadi ciri khas dari layanan, yaitu layanan itu produksinya dan konsumsinya bersamaan, tidak bisa Anda simpan. Kalau Anda beli botol minuman, Anda bisa simpan botol minuman itu, kemudian masukkan ke kulkas, nanti diambil, dikonsumsi pada saat dibutuhkan, pada saat haus. Tapi kalau layanan kan tidak bisa ya, Anda potong rambut tidak bisa disimpan. Kemudian tadi juga untuk contoh rambut juga ini harus ada co-produce, berarti harus ada tukang cukur, sekaligus harus ada orang yang dicukur. Jadi harus ada layanan diciptakan bersama-sama. Nah, itu ciri dari layanan. Ini juga ada beberapa tipologi atau jenis layanan yang dikemukakan oleh beberapa orang yang kita gunakan. Yang kanan ini misalkan layanan inovasi, layanan yang baru sama sekali. Misalkan eh, pinjaman online misalkan, atau startup. Startup misalkan ada perusahaan tapi misalkan sudah ada Gojek, Gokar gitu ya. Kemudian dia itu kan sebelumnya sudah ada pesaing yang namanya taksi, tapi startup ini membuka di bidang yang sama, tapi dengan jenis layanan yang berbeda. Kemudian ada eh, jasa baru di pasar yang sudah ada. Ada juga jasa yang sama, tapi diperluas. Ada juga ada perbaikan atas jasa yang sudah ada, dan ada layanan ya yang sekedar aksesoris saja perubahannya. Ini ada 6 jenis inovasi dalam bidang layanan. Kemudian ini proses untuk menciptakan layanan baru. Pertama munculkan ide, evaluasi, ide itu dievaluasi dan ide tersebut direalisasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Kemudian ini tahapan-tahapan yang kita jalankan tadi, tapi dijelaskan secara lebih rinci. Proses-proses penciptaan layanan baru. Ada perencanaan dulu, kemudian mengeluarkan idenya, ide disaring, dianalisis dari sisi feasibility atau kelayakan bisnis, kemudian dibentuk tim, kemudian layanan ini didesain dengan baik, kemudian personilnya, orang-orangnya dilatih, kemudian diuji coba, kemudian dicoba di pasar betulan, kemudian baru dikomersialisasi. Nah, itu semua tentang layanan. Kemudian ini juga bisa dibuat matriks berdasarkan layanannya
eh, merupakan produk yang sudah ada ataupun layanannya itu baru dibandingkan dengan pasarnya, apakah pasar yang sudah ada ataupun pasar baru. Nanti terbagi menjadi 4 jenis dan itu nanti akan bisa diberikan strategi yang berbeda-beda tergantung masuk di bagian yang mana. Demikian tentang layanan baru. Berikutnya kita akan teruskan mengenai sumber daya organisasi yang dibutuhkan untuk memuluskan inovasi. Di sini kita bisa lihat ada banyak bagian. Ini saya ringkas saja sambil yang ringkas. Nah, di sini ada 6, oh maaf, lebih. Ada sumber daya yang dibutuhkan, yaitu sumber daya manusia yang merupakan aset yang justru paling penting. Kemudian ada juga sumber daya yang namanya intellectual property atau hak cipta, hak karya, haki. Kemudian ya, akses terhadap informasi juga merupakan sumber daya teknologi yang kita miliki ataupun yang tidak kita miliki, tapi nanti bisa kita cari orang yang atau perusahaan lain yang memiliki teknologi tersebut. Kemudian tentang pemasaran, bagaimana kemampuan kita untuk memasarkan inovasi itu. Kemudian mengenai waktu, waktu itu juga waktu untuk penciptaan produk atau layanan, waktu cycle time untuk suatu produk mulai diciptakan, kemudian dia akan terkenal, kemudian lantas dia akan decline lagi itu seberapa cepat cycle time-nya dan timingnya juga harus pas. Kemudian cara distribusi kita kepada pembeli, siapa pelanggannya itu juga merupakan sumber daya kalau kita sudah punya captive market, pelanggan yang tetap. Kemudian supplier, pemasok itu juga sumber daya bagi kita, kemampuan produksi, kemudian fasilitas untuk produksi, dan sumber keuangan. Itu semua merupakan 12 hal itu, merupakan hal-hal yang dibutuhkan untuk menunjang inovasi yang sifatnya yang sifatnya sumber daya. Berikutnya, kita bicara mengenai infrastruktur perusahaan. Infrastrukturnya itu cukup banyak juga. Perusahaan harus punya tujuan. Kenapa kok dia harus ada? Visinya juga jelas akan kemana. Objektifnya itu tujuan yang jangkanya lebih pendek daripada visi untuk menjalankan visinya. Kemudian rencana strategisnya seperti apa? Struktur organisasinya, rancangan departemen, divisi-divisinya apa aja. Kemudian ciri manajernya seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian kemampuan dia untuk menghadapi ketidakpastian dan resiko, seberapa besar perusahaan itu bisa mendukung inovasi, apa saja peran uh, prosedur SOP dan seterusnya itu harus kita miliki dan harus dijalankan juga. Kemudian kerjasama dengan pihak lain juga harus kita miliki. Kemampuan uh, kepemimpinan di perusahaan itu juga menjadi tolok ukur yang penting dan kemampuan untuk komunikasi, mengkomunikasikan berbagai hal baik dari atasan, dari pimpinan ke bawah maupun dari para employee, para pekerja, para staf ke atas. Itu yang terkait dengan sumber daya dan infrastruktur organisasi yang mendukung inovasi di dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya, making innovation happen. Bagaimana caranya sih agar inovasi itu bisa dijalankan? Nah, kita bisa melihat di sini inovasi itu bersinggungan dengan 4 hal. Inovasi itu berkaitan dengan kultur, dengan budaya dalam perusahaan itu. Kalau ternyata budayanya belum memenuhi syarat, budayanya tidak menguntungkan, misalkan budayanya itu pengennya ya kerja itu saja, tidak pengen berpikir mengenai cara membuat produk lebih baik, itu tidak akan mendukung inovasi. Maka budaya juga harus diperbaiki. Tentang sumber daya tadi yang barusan kita bicarakan, itu saling pengaruhi. Jadi kalau tadi budaya itu akan mengaruhi inovasi, tapi inovasi, kemampuan kita ketika kita inovasi nanti akan pelan-pelan mengubah budaya juga. Demikian pula dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada cukup banyak komponen-komponennya itu saling mempengaruhi inovasi dan saling dipengaruhi oleh inovasi juga. Termasuk juga proses yang ada di dalam perusahaan itu, proses bisnis, kemudian SOP-nya dan seterusnya juga saling pengaruhi.
Nah, kemudian di sini kita ada beberapa tool, beberapa perangkat untuk menilai apakah perusahaan kita siap untuk berinovasi, siap untuk mendukung produk-produk dan layanan dan proses yang inovatif. Bisa kita lihat di sini, misalkan visi misinya apakah sesuai dengan perubahan, kemudian cakupan bisnisnya apakah perlu diubah atau tidak, kemudian gaya manajemennya seperti apa, kemudian aset strategisnya apakah betul-betul bermanfaat atau tidak, dan seterusnya. Ini semuanya bisa kita gunakan untuk menilai perusahaan kita siap atau tidak untuk berinovasi. Kemudian ini yang lebih ke soft skills tentang kesiapan kita sebagai entrepreneur untuk berinovasi. Nah, kita bisa lihat ini juga sangat terkait dengan sumber daya maupun dengan infrastruktur yang kita gunakan, yang kita perlukan. Tentunya kita juga perlu kemampuan sebagai entrepreneur itu untuk melihat peluang. Jadi kita sebagai misalkan kita membuat startup ataupun kita punya kemampuan entrepreneurship, kita punya kemampuan untuk mengembangkan usaha di dalam perusahaan, berarti ada tiga hal di situ. Yang pertama, kita harus punya kemampuan untuk berkreasi, kreativitas, kita melihat peluang-peluang apa yang bisa dikembangkan, dan kita punya kemampuan berkreasi untuk mengembangkan hal itu menjadi sesuatu yang baru, punya banyak ide-ide misalkan. Kemudian yang berikutnya, kita punya kemampuan untuk mengelola sumber daya. Jadi kalau sebagai pencipta atau sebagai entrepreneur atau sebagai seorang manajer pun di dalam perusahaan, belum tentu apa yang kita butuhkan ada di dalam perusahaan ataupun kita miliki. Nah, kita harus bisa memanfaatkan aset-aset yang mungkin dimiliki teman-teman kita. Kita kerjasama misalkan. Itu merupakan kemampuan untuk mengelola aset, mengelola sumber daya yang kita sebut tadi. Kemudian juga yang berikutnya, yang ketiga adalah kemampuan dan kemauan untuk mengambil risiko dan untuk kesiapan untuk gagal. Jadi tidak selalu inovasi yang kita usulkan itu akan berhasil. Jadi kita harus siap, paling enggak kita harus mau mengambil risiko, tapi risikonya juga perlu terukur. Maka ada yang dinamakan sebagai manajemen risiko untuk mengukur risiko seberapa besar kita berani ambil risikonya. Kalaupun ada risiko terbesar apa risikonya, kemudian seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seterusnya, itu perlu kita petakan dan kita tentukan seberapa besar tingkat risiko yang mau kita ambil. Demikian serba ringkas pembicaraan kita pada paruh kedua eh, mengenai manajemen inovasi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk mengembangkan entah produk, entah layanan, entah proses baru. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.